Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lupia Piana Sofian dari kelas KTR 4118 NPM 18401026. Di sini saya akan presentasikan tentang Sistem Informasi Pengelolaan Data Inventaris pada PT Pos Indonesia Bandung. PT Pos Indonesia Bandung merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang. PT Pos Indonesia Bandung memiliki 54 kantor cabang yang terletak di wilayah Bandung dan sekitarnya. Tiap kantor cabang memiliki fungsi yang sama, yaitu menerima pengiriman barang dan juga melakukan jasa layanan keuangan. Analisis sistem yang sedang berjalan tujuannya yaitu untuk menganalisis sistem pengelolaan data yang sedang digunakan saat ini, untuk mengetahui kekurangan serta untuk mengembangkan sistem melalui perbaikan sehingga sistem informasi pengelolaan data inventaris PT Pos Indonesia Bandung ini dapat menghasilkan suatu sistem dengan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. 4 kesalahan yang terjadi pada sistem. Yang pertama yaitu persiapan data yang masih menggunakan dokumen manual, pengelolaan data penggantian dan perbaikan masih menggunakan arsip dokumen, pembuatan laporan mengenai data inventaris masih menggunakan Microsoft Excel dan Microsoft Word, dan yang terakhir yaitu pencarian data secara manual. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang pertama yaitu sistem operasi Microsoft Windows 7, bahasa pemrograman menggunakan PHP, HTML, dan CSS, Exam, Adobe Dreamweaver 8 sebagai web editor, Adobe Photoshop CS3 Image Editor, aplikasi browser seperti Google Chrome, Mozilla, dan Firefox. Selanjutnya yaitu spesifikasi kebutuhan perangkat keras. Ada 7 yaitu prosesor, memori, VGA, hard disk, monitor, keyboard dan mouse, dan yang terakhir printer. Proses-proses dari aplikasi yang akan dirancang. Yang pertama yaitu periksa kelengkapan data penerimaan inventaris baru, tanda tangan data penerimaan inventaris baru, input data inventaris baru ke stok TSI, input hasil pendataan KPC dan KPRK, pendataan kerusakan dan perbaikan, pembuatan laporan perbaikan inventaris, pembuatan data inventaris rusak, pembuatan laporan penggantian inventaris, pembuatan laporan serah terima, pengelolaan data inventaris, penyusunan laporan dan inventaris, dan yang terakhir yaitu validasi laporan. Selanjutnya ada diagram konteks yang terdiri dari 4 entitas. Yang pertama yaitu kantor pusat, yang kedua petugas lapangan, yang ketiga supervisor teknologi, dan yang terakhir ada kepala kantor. Kepala kantor memberikan data penerimaan inventaris baru kepada sistem, lalu sistem memberikan data penerimaan inventaris baru tidak lengkap, data penerimaan inventaris baru valid, laporan stok TSI, dan laporan stok inventaris rusak. Petugas lapangan memberikan pendataan KPC dan KPRK, laporan kerusakan, serah terima penggantian inventaris kepada sistem, lalu sistem memberikan laporan perbaikan, serah terima penggantian inventaris kepada petugas lapangan. Lalu sistem memberikan data penerimaan inventaris baru, laporan inventaris ruangan, laporan inventaris rusak, laporan stok TSI, laporan keseluruhan inventaris kepada supervisor teknologi, lalu data penerimaan inventaris valid, laporan inventaris rusak, laporan stok TSI, laporan keseluruhan inventaris diberikan kepada sistem oleh supervisor teknologi. Lalu sistem memberikan laporan keseluruhan inventaris, laporan stok TSI kepada kepala kantor. Di sini ada data flow diagram atau DFD yang terdiri dari 12 proses atau sistem dan 4 entitas. Selanjutnya yaitu perancangan antarmuka. Perancangan antarmuka dalam sistem informasi pendataan inventaris PT Pos Indonesia ini dibuat dengan konsep user friendly dengan tujuan mempermudah dalam penggunaan aplikasi ini. Perancangan input. Perancangan input terdiri dari rancangan form login. Form login ini akan tampil sebelum menuju ke tampilan utama.
Form ini berfungsi untuk mengatur operator yang berhak mengakses program ini. Selanjutnya, rancangan form input. Form input ini berisi inputan dari tabel-tabel yang terdapat di dalam aplikasi. Selanjutnya ada rancangan form input kerusakan, yang merupakan form yang digunakan untuk mendata kerusakan. Selain perancangan input, ada juga perancangan outputnya, yang terdiri dari form informasi data kantor pos cabang atau KPC, yang merupakan output dari daftar unit kerja, digunakan untuk mempermudah pencarian data KPC dengan fungsi search dan detail untuk melihat informasi komputer di tiap kantor cabang. Selanjutnya ada form informasi data inventaris tambahan, yang merupakan form lanjutan dari informasi data kantor pos cabang yang berisi daftar inventaris operasional yang terdapat pada kantor pos cabang yang dipilih. Form detail data inventaris kantor pos cabang berisi detail dari tiap perangkat operasional secara menyeluruh dari tiap bagian berdasarkan perangkat yang dipilih. Selanjutnya ada form informasi data kantor pos pengawasan atau KPRK yang merupakan output dari daftar unit kerja, digunakan untuk mempermudah pencarian data KPRK dengan fungsi search dan detail untuk melihat informasi komputer di tiap komputer atau kantor cabang. Form informasi data inventaris tambahan merupakan form lanjutan dari informasi data kantor pos cabang yang berisi daftar inventaris operasional yang terdapat pada kantor pos cabang yang dipilih. Lalu ada form detail data inventaris KPRK berisi detail dari tiap perangkat operasional secara menyeluruh dari tiap bagian berdasarkan perangkat yang dipilih. Form perbaikan berisi pendataan perbaikan inventaris pada tiap bagian atau kantor pos cabang yang dilakukan oleh bagian TSI. Form mutasi inventaris berisi keterangan mengenai perpindahan inventaris dari stok TSI ke bagian atau kantor cabang lain. Form stok TSI berisi data inventaris yang merupakan stok dari bagian TSI termasuk surat masuk dari kantor atau dari kondisi barang. Dan yang terakhir ada laporan data inventaris ruangan per 73 berisi keterangan data inventaris operasional yang terdapat pada tiap ruangan pada KPRK maupun pada tiap kantor pada KPC. Biasanya laporan ini rutin dicetak sebagai hasil akhir pendataan yang dilakukan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.